Assalamualaikum. Kali ini kita akan membahas perbedaan atau persamaan antara payback period dan break even point atau BEP. Kita lihat di sini, payback sebenarnya adalah istilah investasi yang tujuannya adalah untuk mengetahui sampai seberapa lama investasi yang ditanamkan itu akan kembali. Jadi menjawab soal waktu. Kemudian yang kedua, break even point adalah kondisi di mana perusahaan tidak memperoleh laba, juga tidak memperoleh kerugian. Jadi impas, jumlah pendapatan dan jumlah biaya adalah sama. Payback itu bicara umur investasi dikaitkan dengan umur dari aset yang digunakan. Jadi maksudnya begini, ketika investasi, kita memerlukan sejumlah aset dan kemudian dari aset itu kita berharap memperoleh cash flow. Cash flow operasi yang diharapkan itu tentunya diharapkan mampu tercover sebelum 5 tahun dalam contoh di sini. Jadi kalau 4 tahun sudah tercover, maka dikatakan sebagai balik modal dalam pengertian investasi yang ditanamkan sudah seluruhnya kembali. Sementara itu, break-even point sebenarnya bicara pada level pendapatan sama dengan biaya. Walaupun demikian, kadang-kadang muncul juga istilah modal dalam pengertian yang lebih sempit, di mana pengertiannya adalah biaya atau harga beli. Jadi kalau dikatakan belum balik modal untuk jual beli barang, artinya belum tercover harga belinya. Nah, kemudian yang perlu dicatat di sini adalah payback itu tujuannya adalah untuk analisis investasi dan satuannya adalah satuan waktu serta berbasis pada kas dan bukan accrual. Ini sangat berbeda dengan break-even point yang memang berbasis accrual, pendapatan sama dengan biaya, jadi jumlah labanya nol, tapi urusan cash flow adalah urusan yang berbeda. Break-even point lebih sering digunakan untuk perencanaan keuangan. Misalnya, tahun depan misalnya kita ingin memperoleh laba, maka berapakah jumlah yang harus dijual atau unit yang harus dijual atau berapakah rupiah omset kita sehingga kita tidak untung maupun tidak rugi. Kadang-kadang kita ketemu dengan statement seperti ini, break even point setelah 3 tahun. Buat saya, pernyataan seperti ini adalah sedikit rancu. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi di sini. Apakah maksudnya adalah break even point itu dicapai di tahun ketiga? Berarti tahun sebelumnya mungkin rugi, tahun kedua dan tahun pertama rugi, setelah tahun ketiga baru break even point. Atau kemudian di sini tahun ketiga perusahaan tersebut memperoleh uang kas yang ditanamkan kembali, artinya balik modal. Jadi istilah ini agak rancu. Mestinya dikatakan perusahaan ini atau proyek ini payback setelah berapa tahun, atau kita mengatakan tahun ini untuk perolehan labanya nol, atau misalkan laba atau rugi. Itu akan lebih jelas dibandingkan kalau kita mencampur dua pernyataan yang menyebut BEP dan tahun tersebut. Jadi break even point itu berlaku pada waktu tertentu, tahun ini, bulan ini, dan seterusnya. Walaupun demikian, tetap terdapat hubungan antara payback period dan break even point. Kita akan melihat contoh berikut ini. Sebuah proyek, misalnya proyek Alpha, mempunyai estimasi investasi dan pendapatan seperti di bawah ini. Investasi nilainya 100, umurnya 5 tahun. Sehingga penyusutannya adalah 100 dibagi 5, yaitu 20. Sementara pendapatannya adalah 30 dan biaya tunainya adalah 10. Kalau kita proyeksikan laba ruginya, terlihat di sini bahwa labanya adalah 0 untuk kurun waktu 5 tahun. Kita memberikan contoh yang sederhana terlebih dahulu. Jadi, perusahaan tidak untung maupun tidak rugi atau break even point. Sementara, kalau kita lihat pada arus kas secara langsung, terlihat arus kas masuk sebanyak 30
arus kas keluar 10, dan penyusutan netral, sehingga jumlah arus kas masuknya netnya adalah 20. Atau di sini metode yang kedua, metode tidak langsung, di mana mencari arus kasnya adalah laba ditambah penyusutan. Dalam pengertian di sini kita menetralisir pengaruh penyusutan pada accrual income laba ini untuk menjadi arus kas. Ini cara kita menghitung, bisa langsung, bisa tidak langsung. Cara tidak langsung lebih sering digunakan karena kita biasanya memproyeksi laba rugi terlebih dahulu. Jadi walaupun perusahaan mengalami break even point, arus kas yang dihasilkan adalah 20, yaitu sebesar nilai dari penyusutannya. Kita lihat di sini secara grafis bentuknya seperti apa. Investasi sebesar 100. Setiap tahun perusahaan memperoleh 20. Sehingga di tahun kelima di sini seluruh arus kasnya kalau dijumlah akumulatifnya sudah sama dengan nilai dari investasinya sebesar 100. Pada waktu itulah tercapai payback, di mana payback-nya sama dengan umur asetnya, yaitu adalah 5 tahun. Kenapa sama dengan umur asetnya? Karena kita hanya berada pada break even point setiap tahunnya. Kalau lebih dari break even point, maka arus kasnya akan lebih besar. Demikian kaitan antara break even point dan payback. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.